Recording in 8 minutes.
Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bersedia hadir dalam MNC College Webinar bersama Kak Andovi yang bertemakan Youth Creativity Through Digital Innovation. And for your information, pendaftaran mahasiswa baru MNC College tahun ajaran 2021-2022 telah dibuka loh. So, segera daftar ya di website yang tertera pada di layar kalian. Dan juga jangan lupa untuk follow our Instagram account. Di MNC College, kami memiliki 4 prodi studi. Dari STK MNC memiliki program studi pendidikan bahasa Inggris dan juga pendidikan matematika. STI MNC memiliki prodi studi manajemen dan juga akuntansi. Yes, dan untuk melihat lagi lengkapnya fasilitas MNC College, kalian bisa kembali menyaksikan MNC College Virtual Open House yang pastinya sudah ada di channel YouTube MNC College. Serta kami juga mengingatkan kepada para peserta wajib menggunakan nama asli seperti yang sudah didaftarkan melalui email, bukan nama samaran atau anonymous attendee. Benar sekali. So thank you and see you there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Jessica Tanusudipyo selaku Ketua Yayasan Hari Tanusudipyo. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Mariati Tirtawiyata MBA selaku Ketua STKI PMNC.
Yang kami hormati Bapak Insinyur Azrar Hadi Ramli PhD selaku Ketua STIMNC. Dan telah hadir pula di tengah-tengah kita semua yang terhormat Kak Andovida Lopez selaku Creative Storyteller. Selamat datang, Kak. Halo semuanya. Halo. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Kak. Siang. Apa kabar semuanya? Baik, sehat? Baik, Kak. Baik, Kak. Sehat. Baik. Tentunya yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen MSc College. Selamat siang, Pak dan Bu. Serta tak lupa pula kami ucapkan selamat bergabung bagi seluruh hadirin. Selamat datang dalam acara MSc College Webinar bersama Kak Andovida Lopez. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Diah Ayika Kartika from English Education of MNC College. Dan saya, Rizka Maulana from English Education of MSc College. Kami berdua akan memandu acara pada siang hari ini. Hadirin sekalian, perlu diketahui bersama bahwa acara MNC College Webinar pada siang hari ini disiarkan langsung melalui RCTI Plus. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada RCTI Plus yang sudah menjadi media partner dalam acara MNC College Webinar bersama Kak Andovida Lopez. Dan MNC College Webinar ini merupakan akhir dari rangkaian acara MNC College Virtual Festival 2021 yang telah dibuka sejak bulan Juni melalui MNC College Virtual Open House. Dan bulan lalu, MNC College juga telah mengadakan webinar bersama Lemonilo. Dan pada siang hari ini, kita akan mengadakan webinar bersama Kak Andovida Lopez. MNC College Webinar bersama Kak Andovida Lopez bertemakan Youth Creativity through Digital Innovation dan diadakan dalam rangka mengetahui ide, kreativitas, serta inovasi pada anak muda di masa digital. Namun, sebelum memulai rangkaian acara pada siang hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars MNC College.
pilih kau mampu siapkan tujuan cita-citamu. MNC College, tempat kita maju, niat agungmu tak pernah padam. Ciptakan insan-insan yang berguna, cerdaskan kehidupan nusa bangsa. Olah kepribadian yang hakiki, lengkapi ilmu dan teknologi. Latih mandiri, mengabdi pada pertiwi, tuntaskan kebodohan, tingkatkan prestasi. MNC College, tempat kita maju, niat agungmu tak pernah padam. Ciptakan insan-insan yang berguna, cerdaskan kehidupan nusa bangsa. Galang pemuda-pemudi terdidik, emban tugas yang mulia, wujudkan sejahtera. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pemutaran video profile MNC College. Namun, sebelum kita bersama-sama menyaksikan pemutaran video profile MNC College, kami ingin menginformasikan kembali bahwa pendaftaran dan juga penerimaan mahasiswa baru MNC College tahun ajaran 2021-2022 telah dibuka. Segera daftar ya dengan cara kunjungi website atau langsung saja klik link yang sudah tersedia di chat room. Dan jangan lupa untuk follow our Instagram account. Thank you. Dengan keinginan yang kuat dan kesadaran akan pentingnya peran serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Yayasan Haritanu Sudibyo mulai memasuki dunia pendidikan di Indonesia. Sekolah Tinggi MNC didirikan pada tahun 2017 sebagai komitmen MNC dan Yayasan Haritanu Sudibyo dalam berpartisipasi, memajukan pendidikan bangsa yang didasari kebutuhan akan tenaga kerja, berdaya saing tinggi melalui penyelenggaraan perguruan tinggi berkualitas. Sekolah Tinggi MNC memiliki visi menjadi sekolah tinggi dengan tata kelola yang tertib untuk pencapaian standar perguruan tinggi serta memperoleh pengakuan dari dalam dan luar negeri. Dan menghasilkan pendidik yang mengikuti perkembangan keilmuan dan teknologi serta mampu bersaing di tingkat ASEAN pada tahun 2022. Untuk mencapai hal tersebut, Sekolah Tinggi MNC memiliki visi yang jelas, yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan yang memenuhi standar nasional perguruan tinggi. Sekolah Tinggi MNC bertujuan memberikan citra positif pada masyarakat, membentuk sivitas akademika yang berintegritas, mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan citra dan kualitas pendidikan, dan merintis kerjasama dengan berbagai pihak baik dari dalam dan luar negeri. Sekolah Tinggi MNC menawarkan program studi pilihan yaitu program studi S1 Manajemen yang berfokus pada yaitu Fintech, Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, Komunikasi Digital, Pemasaran Digital. Program studi S1 Akuntansi yang berfokus pada akuntansi digital, audit, dan Fintech. Sekolah Tinggi MNC juga menawarkan program S1 Pendidikan yang berfokus pada program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan program studi S1 Pendidikan Matematika. Sekolah Tinggi MNC menyediakan beberapa pilihan jadwal perkuliahan, yaitu kelas reguler dan non-reguler. Sekolah Tinggi MNC berupaya menghasilkan lulusan yang cerdas, memiliki integritas, dan berkarakter terbaik. Atas dasar tersebut, Sekolah Tinggi MNC menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mewujudkan pencapaian pembelajaran lulusannya melalui kesatuan 3 aspek pendidikan, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Di dalam kegiatan-kegiatannya, Sekolah Tinggi MNC melaksanakan kegiatan Tridharma Pendidikan secara sungguh-sungguh menjaga etika akademik. Sebagai sebuah komunitas akademik, Sekolah Tinggi MNC sudah tentu harus dilandasi dengan kebebasan akademik serta otonomi keilmuan. Lulusan dapat langsung menjadi bagian dari keluarga MNC Group.
calon mahasiswa dapat mengakses informasi mengenai cara mendaftar, persyaratan, lokasi, dan biaya perkuliahan melalui website Sekolah Tinggi MNC. Mari bergabung bersama kami, Sekolah Tinggi MNC, menciptakan lulusan-lulusan unggul di ASEAN. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami mengajak Anda semua untuk bersama-sama menyaksikan pemutaran video profil MNC Group. Selamat menyaksikan. Founded in 1989, MNC Group has grown to become one of the largest national business groups in Indonesia. Under the leadership of its founder and executive chairman Hari Tanusudibio, MNC Group has become the leader in 4 strategic investments: media, financial services, entertainment, hospitality, and e-commerce, and other digitals. In the advertising and content-based media, 4 FTA from MNC Media, RCTI, MNC TV, GTV, iNews dominates the market with the highest number of audience share. MNC Media has successfully produced a variety of content for all generations of all segments. Best Drama Series with the highest audience share, produced by MNC Pictures. Also theatrical films. Top animation programs that entertain and educate Indonesian families by MNC Animation. Reality shows that inspire by AMP Production. The biggest talent search programs that birth numerous talents and stars from all across Indonesia under the biggest talent management in Indonesia, SMN. Studio-based production that creates the biggest talent searches from Indonesian Idol, MasterChef Indonesia, Kontes Dangdut Indonesia, The Voice Indonesia, and the pioneer in talent search esports, Star Indonesia. Also, a number of special programs like Indonesian Television Awards, Billboard Indonesia Music Awards, Indonesia Movie Actor Awards, Anugerah Dangdut Indonesia, Indonesian Esports Awards, TikTok Awards Indonesia. MNC Media is very focused and consistent with the development of its digital business through the super app RCTI Plus. One application, all entertainment. Video, news, radio and podcast, talent search feature, and games. Also, digital music label and social media management with exponential growth in followers and subscribers under Star Hits. On top of broadcast TV, MNC has 4 leading news and information portals: OKZone, Sindonews.com, iNews.id, and IDX channel, and a number of radio networks and streaming. In content, MNC Media produces more than 20,000 hours new contents in a year. Library management with more than 300,000 hours of contents. In the subscription-based media, MNC Vision Network, or IPTV, is the largest in Indonesia of direct-to-home or satellite pay TV, fixed broadband pay TV, and OTT. MNC Vision is the pioneer and the largest in Indonesia in direct-to-home or DTH-based pay TV. Has its own satellite called Indostar 2 with S-band technology, which is resistant to weather disturbance in Indonesia. While K-Vision is present to serve the DTH needs for lower middle-income segment with prepaid business model. K-Vision sells set-top boxes and grows very fast. Now reaches 6 million subscribers, making K-Vision the largest prepaid DTH company in Indonesia. In broadband segment, IPTV presents MNC Play, which offers fiber-to-the-home technology with high-speed internet and pay TV services. MNC Play offers complete variety of contents with catch-up TV and time shift features. MNC Play's innovation by launching Playbox, an Android TV box that provides complete FTA national and international content channels with catch-up TV feature. The last platform under IPTV is Vision Plus,
the largest OTT-based video streaming in Indonesia that offers more than 10,000 hours of video on demand, more than 120 linear channels, and produces original contents with Vision Pictures. All those strengths combined make IPTV different and superior compared to other operators. In financial services, MNC Capital is the main holding company of MNC Group that provides complete and integrated financial services. MNC Bank has been innovating to become the bank of the future with mobile banking motion. The leading MNC Finance and MNC Leasing currently have developed a digital information system and financing application SIAP to deliver faster and better credit processing. MNC Sekuritas, as one of the leading securities companies, is getting more ahead with its online trading MNC Trade. And for international stock market, our bank Grayson is present to deliver its best services. Collaboration of MNC Insurance and MNC Life provides complete range of general and life insurance products for Indonesian families with easy access through Hario application anytime, anywhere. MNC Asset Management is increasingly trusted to manage a variety of investment and mutual funds products. Currently, all connected through MNC Duit application. In FinTech, MNC Teknologi Nusantara operates SPIN, Smart Payment Indonesia, the e-money, e-wallet, and digital transfer platforms. SPIN has just launched SPIN Points, loyalty points program to integrate all digital platforms of MNC Group. Flash Mobile is the payment gateway and biller aggregator of all transactions within MNC Group. Flash Mobile is equipped with the highest security standard certificate PCI DSS. MNC Capital is committed to become the front runner in integrated financial services in Indonesia. As part of MNC Group, MNC LAN has grown to become one of the largest entertainment hospitality companies in Indonesia. MNC LAN continues to grow and focuses on the development of its flagship projects, namely MNC Lido City, MNC Bali Resort, and other prestigious projects. MNC Lido City, located in Lido, Bogor, West Java, is a world-class integrated tourism destination that has been approved by the government as tourism special economic zones with international standard. MNC Lido City is an integrated residential, commercial, entertainment, and lifestyle area of 3,000 hectares, currently being built theme park, movie land, world garden, Lido Music and Arts Center, international hotel and resort, golf club and residences, retail and dining, biggest outbound, and other quality supporting facilities. MNC Bali Resort is a concept of the largest and most exclusive resort in Bali. MNC Bali Resort will host a 6-star hotel, exclusive villas, international standard golf course, along with other premium facilities. In the hospitality segment, MNC LAN presents Park Hyatt Jakarta, the only and the first in Indonesia. The Westin Resort Nusa Dua and Bali International Convention Center, Oakwood Hotel and One East Residence Surabaya. Also, office buildings in Jakarta, Surabaya, and Bali, as well as co-working space. In e-commerce business, MNC provides ETV Mall, The F Things, Mr. Aladdin, and M-Shop for the lifestyle needs of current generations. As part of its social activities, MNC Group, through Yayasan Jalinan Kasih, is very active in social care activities for the communities and CSR corporate activities through MNC Peduli. MNC Group, developing and innovating the future, a pride of the nation. Hadirin sekalian, selanjutnya kami mengundang Ibu Mariati Tita Wiyata selaku Ketua STKIP MNC untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Maria, kami persilahkan.
Terima kasih. Selamat siang Ibu Jessica, Andovi, dan Pak Asrar, dan juga rekan-rekan dosen, serta anak-anak mahasiswa yang sangat saya kasihi. Senang bisa berjumpa di siang hari ini, tentunya dengan hadirnya inspirator muda Andovida Lopez. Tema webinar hari ini selaras dengan target pemerintah seperti yang telah kita ketahui, bahwa Indonesia diharapkan bisa menjadi Digital Energy of Asia. Semoga seluruh sivitas akademika dari MNC College dapat berkontribusi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kita semua mengenal Andovi sebagai, boleh ya kalau saya sebut alumni YouTuber ya, dengan konten yang mendidik anak bangsa, membangun critical thinking dengan ide-ide kreatif menarik lainnya. Bulan lalu mungkin ya saya merasa sedih juga karena mendengar bahwa Andovi mengundurkan diri sebagai YouTuber. Saya secara pribadi sebagai guru yang concern kepada kemajuan pendidikan anak bangsa, sejujurnya ingin menyampaikan bahwa bangsa kita ini perlu Andovi lain ya, yang menginspirasi anak-anak bangsa dengan semangat nasionalisme dan juga memberikan education value. Ya, tapi seperti apa yang Andovi sampaikan, bahwa ini adalah personal reason, dan kita tidak bisa egois memaksa Andovi terus eksis di dunia YouTube, karena Andovi pun punya hak ya, untuk melanjutkan karya di bidang lain, yang saya yakin secara pribadi akan menghasilkan karya yang wow juga. Ya. Untuk itu kepada Andovi saya ucapkan selamat datang, terima kasih untuk kesediaannya hadir di tengah-tengah keluarga besar MNC College. Ini merupakan hak istimewa bagi kita semua dan hal yang baik. Dan jika berkesempatan ketemu dengan Ibunda Andovi, tolong sampaikan salam hormat saya kepada Mama yang keren, yang menempatkan pendidikan buat anak-anaknya di tempat yang pertama. Mohon Terima kasih. Ya, mohon sampaikan salam hormat saya kepada beliau. Ya. Dan pesan untuk anak-anak mahasiswa, selamat menikmati webinar ini dan juga kesempatan untuk belajar dengan tokoh inspirator muda bangsa yang keren di siang ini. Belajarlah membangun karya yang dapat dipersembahkan kepada bangsa dan negara dengan menciptakan karya-karya inspiratif demi kemajuan Indonesia. Demikian saya sampaikan, selamat menikmati dan selamat belajar tentunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maria atas sambutannya. Beranjak ke acara selanjutnya, kami mengundang dengan hormat Ibu Jessica Tanusudipyo selaku Ketua Yayasan Hari Tanusudipyo untuk memberikan sambutan dan juga memperkenalkan member. Kepada Ibu Jessica, kami persilakan. Ya, terima kasih Dia. Selamat siang semuanya, salam sehat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Yang kita ketahui di sebulan belakangan ini, tingkat terpaparnya COVID makin meningkat dan sangat pesat. Jadi saya harap kita semua jangan sampai lengah, terus semangat untuk menjalankan prokes, dan untuk yang belum vaksin, saya himbau untuk mari kita semua mensukseskan program vaksinasi pemerintah. Sekarang vaksin sudah gratis, dan kami pun di MNC Peduli juga sekarang sedang menyelenggarakan bersama Kemenparekraf, Mr. Aladin, Traveloka, Doktora, dan Dinkes DKI, sebuah sentra vaksinasi di MNC Center Kebon Sirih dan MNC Studios Kebon Jeruk dari tanggal 24 sampai 27 Juli, yaitu sampai hari Selasa depan ini. Jadi yang belum vaksin dan ada di Jakarta, silakan mendaftarkan diri dan lindungi diri sendiri dan sesama. Pada hari ini, perkenankan saya untuk menyapa semua peserta Zoom maupun yang sudah bergabung di aplikasi RCTI Plus dalam webinar yang diselenggarakan oleh MNC College. Terima kasih untuk semua panitia dari MNC College, Bu Maria, para dosen, petendik, maupun mahasiswa-mahasiswi yang telah memberikan tenaga dan upaya yang terbaik untuk menyelenggarakan MNC Co-Fest ini. Sangat membanggakan, dan saya harap kita dapat terus maju dan berkarya dan berkontribusi di setiap kesempatan. Tentunya di tengah-tengah masa yang sepertinya banyak yang kehilangan harapan dan arahan, semoga acara-acara seperti ini dapat membawa inspirasi dan semangat baru agar kita semua dapat saling mendorong dan mendukung satu sama lain untuk bertahan, bukan hanya bertahan tapi terus berkarya bahkan di tengah pandemi. Untuk tim RCTI Plus
Dan MNC Group yang telah mensupport penyelenggaraan acara webinar dan live stream ini, saya juga ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi seluruh peserta, selamat datang. Semoga dengan kehadiran saudara-saudari semua di acara MNC Co-Fest ini akan ada nilai tambah dalam membuka wawasan dan pembelajaran baru, karena kita semua tentunya tidak akan berhenti belajar. We should be lifelong learners, ya kan, dengan segala perkembangan yang ada di dunia ini. Pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yang tentunya sudah tidak asing di kalangan kita semua. Narasumber yang saya banggakan dan kasihi, beliau adalah seorang yang supel dan cukup bawel. Tapi hebatnya semua yang ia sampaikan, semua ia sampaikan itu cukup berfaedah dan thought provoking. Seperti yang Bu Maria sampaikan. Saya sebenarnya pertama kali mendengar seorang Andovi berbicara, ini kayaknya dia nggak tahu deh, adalah di suatu conference edukasi yang diselenggarakan, yang diselenggarakan oleh suatu edutech, mungkin nggak perlu disebut ya, di tanah air. Oke. Ya, dan di sana beliau berbicara di suatu panel bersama kakaknya, dan ada Ibu Veronica Kolondam juga di sana, dan diperkenalkan sebagai seorang YouTuber. I didn't know what to expect back then, karena pada saat itu saya baru saja berpulang dari Amerika dan belum begitu mengenal landscape edukasi di Indonesia. Kok ini ada seorang YouTuber, 2 YouTuber gitu diajak bicara di acara edukasi gitu kan ya. Tapi waktu mendengar seorang Andovi dan kakaknya berbicara, saya jujur cukup kagum. Dan I can echo what Bu Maria said, which is I remember thinking to myself, wow, we need content creators like this in Indo. Kemudian setelah mengenal seorang Andovi secara pribadi, I have to say bahwa Andovi adalah seorang yang sama di publik maupun in private. I remember one time, di tengah pandemi, I needed some advice tentang fundraising untuk COVID relief. Dan Andovi actually made time to get on a call dengan semangat 45-nya dan menuangkan segala macam ide. Dan menurut saya, this is a trait atau karakter yang perlu dicontoh dari narasumber kita hari ini. Seorang yang idealis, Azevedo Andovi Reska da Lopez, panjang banget ya namanya, nandingin saya, atau Andovi for short, telah menempuh studi di berbagai macam negara karena status ibunya sebagai diplomat Indonesia. Ia pernah menempuh pendidikan di Norway, Denmark, kemudian SMP di Indonesia dan SMA di India. Kemudian ia kembali ke Indonesia untuk melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di 2012 dan lulus dari FHUI di 2017. Kalau kita mengenal Andovi dari YouTube channelnya Skinny Indonesian 24, karena 24 is apparently his lucky number, dan kebetulan hari ini juga tanggal 24. Ya. Sebenarnya, that's great, right? Nggak ada yang kebetulan. Sebenarnya ia mulai tenar dari video yang ia buat waktu di FHUI yang berjudul Modus. Iya. Dicari dan ditonton dan diketawain dulu Andovi kurus krempeng. Sebagai one of the first content creators YouTube Indonesia sejak 2011, Andovi dan kakaknya terus membangun karir mereka di dunia entertainment, termasuk main film layar lebar, iklan, web series, dan lain-lain. Mereka adalah founder Da Lopez Entertainment Production House yang sekarang sudah didirikan sebagai sebuah perusahaan PT SKI. Jadi mungkin to echo what Bu Maria also mentioned, I don't think they will stop creating and especially creating educational content. Bagaimana dapat sebuah video modus yang dibuat oleh seorang mahasiswa kuliahan menjadi cikal bakal dari karir seorang Andovi sekarang ini? Mari kita dengarkan, simak, dan terinspirasi dari narasumber kita hari ini, Azevedo Andovi Reska da Lopez. The screen is all yours, my friend. Wow, thank you. That's a very good intro. Halo semuanya, selamat siang. Gue berharap, gue ngomong gue lu apa ya? Gue berharap semua di sini sehat. Again, just as Jessica said, it's amazing the times that we're living in right now. Benar kata Jessica, if you guys can get the vaccine, please, as soon as possible get the vaccine. Secara pribadi, gue sendiri lagi menunggu my second dose. Jadi ya, itu dia guys. So again, itu yang pertama, make sure everyone's healthy, everyone's doing good. Now, about my entertainment career, ya mungkin bagi-bagi yang tahu di sini,
I am officially retired. Yeah, I'm 27 years old and I'm already retired. 24 Juni kemarin gue sama Kak Jo memutuskan untuk tidak lagi berkarya di YouTube. Tapi bukan berarti kalau gue sama Kak Jo tidak berkarya di YouTube sebagai Skinny Indonesian 24, gue sama Kak Jo tidak lagi berkarya dalam hal-hal lain. Mungkin agak aneh, kalian bakal dengar dari narasumber yang tanda kutip pensiun. Agak aneh kayak, why are we listening to someone who tanda kutip is not doing it anymore? Secara pribadi, gue akan selalu melanjutkan apa yang gue lakukan. Tapi sekarang gue lagi butuh waktu untuk istirahat mental pribadi, my mental health and also my physical health. Don't worry, it's not COVID. Tapi kayak I need to get myself in the right track. Karena menurut gue, kalau kalian semua berkarya di dunia kreatif, right? In my personal opinion, you can't go anywhere and you can't be anyone if you can't help yourself first. Dan gue merasa gue dalam titik hidup di mana gue harus tanda kutip fokus kepada diri gue, especially my mental health, in order to be able to make or create content. Jadi itu dia guys, itu salah satu opening gue. Maaf ya, gue udah pensiun. Sorry for that. Masih bisa tonton video-videonya di Skinny News 24. You guys can still watch my videos. And yeah, and follow me on Instagram. I'm still alive guys. Hello, just because I'm pensiun. Kemarin tuh ada yang ngomong, bang kok nggak kelihatan lagi ya guys? I'm still alive. I'm just chilling. I'm just relaxing. Jadi itu dia. Ya. Yeah. So the topic today, right? People talk about youth creativity through digital innovation. What I can teach you guys is, I can tell you from my own story, ya, dari cerita gue pribadi. Nah, cerita gue pribadi itu aneh karena did I know I was gonna be in the entertainment industry atau berkarya atau whatever? I didn't. Now, back in 2011, I was just a small kid in India. 17 tahun gue SMA di India, dan gue punya mimpi. Nah, I had a dream. I wanted to become a singer. Yes, gue mau jadi penyanyi. Nah, dan gue so tahu, gue tuh orang sangat bersikeras. Gue sangat bersikeras. Gue kayak enggak, gue bisa nyanyi. Nah, zaman itu ada sama whatever. Zaman sekarang juga masih ada, makasih. Zaman dulu YouTube was not like it was now. Zaman dulu people in YouTube was just cat videos, random free Britney video. It was a weird time. Yeah. Nah, di tahun 2011, why am I telling this story? Because it's very important for people to know. I know this sounds very cliche. I had a dream. I had a passion which was to sing. Dan waktu itu, my mom and my dad, rest in peace to my dad. My mom and my dad always taught me, jangan pernah takut mengambil suatu keputusan untuk melakukan sesuatu, asal lu tahu, asal you know that you're not hurting anybody else. You're doing it for the betterment of yourself and for others. Jadi itulah, gue upload video-video nyanyi. Gue upload video-video gue nyanyi di YouTube. Pas gue upload video-video gue nyanyi di YouTube, di awal-awal yang nonton cuma 50 orang. Ya, yang cuma 50 itu pun cuma gue sama teman-teman gue refresh. Teman-teman gue refresh di YouTube. Video pertama gue di Skinny 24 masih ada sampai sekarang. It's me singing Imagine. Please don't look at the video. Please do not look at the video. It's a horrible video. Tapi di situ kalian bisa lihat ada anak 17 tahun penuh dengan mimpi, penuh dengan masa depan yang cerah. Kalau sekarang kan masa depannya ya kita nggak tahu lah. Masa depan yang cerah, wanted to create. I wanted to create, and I just sang songs. Gue terus berusaha, gue terus belajar. I kept on doing what I was trying to do. I kept on creating. I made song covers. I made really stupid things. Nobody watched it, but it wasn't about the viewers for me. It wasn't about whatever. I did it because I wanted to. Sampai akhirnya selesai SMA di India, balik ke Indonesia untuk kuliah. Karena mama selalu mau ketiga anaknya untuk kuliah di Indonesia. Jadi gue kuliah di Indonesia, masuk ke UI, keterima di Fakultas Hukum UI. Nah, again, how did me come from singing tiba-tiba bikin video modus? Karena waktu itu untuk tugas ospek di UI disuruh bikin video
Terus nggak disuruh upload ke YouTube, disuruh bikin video aja. Nah, kebetulan di tahun 2012 nih, I had a YouTube channel, terus gue bikin video judulnya 10 tips sukses masuk UI. Right? So I made a video called 10 tips sukses masuk UI. And it was weird because when I made this video, itu kayak sketsa awal-awal, terus pas orang bikin, I made it like, let me just upload this video. When I uploaded the video on YouTube, tiba-tiba yang biasa nonton gue cuma 50 orang, cuma nyokap gue refresh doang, tiba-tiba yang nonton 5.000 orang. Now back in the 5,000 people now sounds like a little number. Back in the day, 5,000 was like, oh my God, there's 5,000 people looking at your videos. Dan kebetulan semua nonton itu anak-anak UI semua. Terus komentarnya pada akhirnya bagus. So, komentar gue di video-video gue nyanyi itu nggak bagus. Kayak komentar gue di video-video gue nyanyi kayak, Andovi, mendingan lu mati aja, suara lu jelek. Oh, it was brutal. It was brutal. It was absolutely brutal. Nah, tiba-tiba when this happened, komentarnya kayak, ini lucu deh. Ini apa sih kayak anak bikin sketsa? Kayak zaman dulu, it was a weird thing to see people making sketches on YouTube. Zaman dulu ya. Kalau sekarang kan semua orang bikin. So people were like, ini ada apa. Gue bikin itu dari keresahan gue. Nah, this is a very important point. How did that video come about? Karena waktu itu banyak anak-anak angkatan gue yang resah. Gimana sih bisa masuk UI? Jadi gue bikin video lucu, 10 tips sukses masuk UI. Tapi I packaged it in a fun way, tapi dari keresahan yang real. It was a real thing that I was really worried about. Anyway, fast forward, 5.000 orang nonton, orang kayak, ini lucu juga ya. Dan gue waktu itu, gue masih ingat kayak waktu ospek, di awal-awal ospek, gue kayak, nonton video gue dong, terus orang kayak, apain sih? Kayak, ini konsep yang aneh. Konsep yang aneh, lu kayak, nonton video gue di YouTube, zaman dulu tuh sangat-sangat aneh gitu. Anyway, fast forward, ada, back to what Jessica said, ada video modus. Gue bikin video, judulnya modus, karena ada ospek satu lagi. Di UI itu banyak ospek, guys. I know, don't ask me why. It's weird, tapi banyak ospek. Ada ospek jurusan, ospek fakultas. Nah, di ospek fakultas hukum, pas kita di ospek, gue pertama kali ketemu teman-teman seangkatan gue semua. Nah, because I had an international upbringing, because my mom was a diplomat, and I went to international schools, I took the IB, cara gue ngomong dan berbicara kepada lawan jenis, kepada perempuan, dianggap terlalu sok deket, sok pede, sok PDKT, whatever. Gue diteriakin modus. Ini apa sih, ini cowok baru dari Dalopes, namanya Dalopes, dari India, sekolah di India, Dalopes, modus. Terus gue bingung, ini apa sih modus? Gue bingung, I went to my brother. This is the whole start of Skinny News 24. I went to my brother, Kajo. Nah, Kajo waktu itu semester 7 di Fisika Nuklir Universitas Indonesia. Semester 7 Fisika Nuklir Universitas Indonesia, gue ketemu, Kajo, ini teman-teman seangkatan Andovi manggil Andovi modus. Terus Kajo cuma ketawa. Andovi, di Indonesia, di budaya Indonesia, you just can't go around hugging girls and be like, hey, what's up, how are you? Hey, apa kabar? Itu bukan budaya dan kultur Indonesia. Nah, terus gue ngomong, Kajo, tapi Andovi bener-bener lagi baik aja sama cewek. Andovi gak ada maunya, gak ada maksud gitu. I had no means to modus, whatever you call it. Dari situ gue sebel, gue sangat-sangat sebel. Gue tiba-tiba nyalain kamera, gue ngomong ke kamera, ngomong modus. So I just came back from India. Ini sama persis video sampai sekarang. So I just came back from India, and in Indonesia, in Jakarta, semuanya itu dianggap modus. Itu datang dari keresahan gue pribadi. Pas gue ngomong itu nyalain kamera, Kajo ngeliat ini, Kajo kayak, ini adik gue aneh banget, sumpah. Adik gue sumpah super aneh. Ini baik fisika nuklir semester 7 di UI. Ngapain adik gue, anak FHUI, bikin video ini? Tiba-tiba dia ngomong, dia kayak, yo, kenapa nggak kita bikin sketsa lucu to prove the point? Gue sama Kajo berdua duduk bareng, kita bikin sketsa-sketsa lucu zaman dulu dengan kamera kita yang sampah banget zaman dulu. And we just did whatever we did. Akhirnya lahirlah video modus. Nah, tiba-tiba pas di-upload video modus, tiba-tiba that changed the game for me. Yang nonton waktu itu dalam 1 minggu sekitar 20.000 orang. And why am I telling you this? Back then 20.000 orang it was amazing. Zaman dulu no videos on YouTube got 20,000 views. Apalagi video sketsa ya. So anyway, this happened. Tiba-tiba satu UI nonton, everyone was like, ini siapa nih anak aneh banget, bikin sketsa ngomong pakai bahasa Inggris Indonesia, ngomong ke kamera, bikin sketsa.
Fast forward to the story, waktu itu senior UI gua, FISIP, Raditya Dika, dia ngelihat video itu, dia ngajak gua untuk nulis untuk Malam Minggu Miko. Dia ngajak gua untuk nulis untuk Malam Minggu Miko. Nulis untuk Malam Minggu Miko, pas gua ketemu Radit sama Kak Jo ngomong, "Hey Andovi, BTW, your face is unique." Dia ngomong gitu, kayak muka lu aneh, sebenarnya kata-kata dia, lu tuh orang yang aneh. Mau nggak lu gantiin Rian di Malam Minggu Miko season 1 dan lu main di Malam Minggu Miko season 2. Yang nih banyak orang nggak tahu, gue sama Kak Jo juga selain kita main, kita juga penulis sama Radit di Malam Minggu Miko season 2. And from then on, I never look back. Gue sadar kayak, wow, daripada gue jadi lawyer, this is my true passion. I want to create. Nah, and then I never look back. I keep on making videos. 10 tahun kemudian, pada 24 Juni 2001, gue pensiun setelah 10 tahun berkarya. And that's it. Nah, kenapa? Why am I telling you this story? Karena this is exactly what the topic of this webinar is. This youth creativity to digital innovation. Back then, if lupain sebelum tahun 2011, if people wanted to make something, people didn't know. But because there was such a digital breakthrough back then, people had started to have phones, people started to have cameras, orang udah mulai pakai kamera, punya whatever. YouTube was in a back thing. It was an innovation in the digital space that allowed me, yang bikin gua sama Kak Jo ada opportunity dan kesempatan untuk berkarya. It opened up the world for me. Dari situ gua bisa berkarya. Fast forward to 2021. Menurut gua nggak ada alasan untuk anak-anak zaman sekarang, mau lu SMP, SMA, kuliah, whatever, untuk tidak berkarya kalau lu berasa lu mau dan mampu berkarya di dunia entertainment dalam segi apapun. Mau menulis, mau bikin podcast. Zaman sekarang ada, there's so many platforms digitally, so many things. You guys know them dari TikTok, dari Instagram, YouTube, whatever. There's so many. Dan sekarang with everybody's phones, everyone can create whatever they want. Of course, later on it's creating with responsibility. Tapi untuk memulai sesuatu sekarang, berkarya itu there is such a way. Kayak aneh gitu loh. Nah, jadi ketika kita berkarya dan kita melakukan ini, the youth now, we have the opportunity and chance to be able to create whatever we want. Jadi menurut gua, bagi semua yang nonton di Zoom ini, yang partisipan ini, kalau kalian mau berkarya atau apa, the biggest advice I can give is, pertama cari kayak like me back in the day, cari keresahan apa, cari keresahan nomor 1 yang kalian mau lakukan. It can be as simple as kenapa gue dipanggil modus, or it can be as hard as kenapa sistem politik entertainment Indonesia kayak gini, makanya gue bikin DPR musikal, atau kenapa lagu-lagu daerah Indonesia tidak disukai, or whatever. Maka gue bikin pentas suara Indonesia di karya-karya terakhir gue. Jadi, what I want to say is, sorry gue tiba-tiba ngomong panjang lebar, whatever. This is the time to create digitally. This is the time, the opportunity is there. It's how you act and how you can form yourself to create. Jadi itu so far, that's the basic part of my story and what I can say. Mungkin kalau ada apa pertanyaan, because I like this to be a conversation. Mungkin kalau ada pertanyaan atau anyone may ask me, or we can conversate in a dialogue, silakan banget. Ya, yeah? Jessica, I hope that was okay. I'm sorry if I spoke too much. No, it's more than okay. Yeah. Yeah. If you want to ask me a question, whatever, please, Kaya, let's have a dialogue. Siapapun di sini. Mungkin dari teman-teman kalau mau tanya bisa langsung di Q&A box ya. Oh yeah, there's a Q&A box, right? Oh, terima kasih kepada Imam Santosa. I am a fan. That video rap battle, awesome. Terima kasih Imam Santosa. I don't know. Terima kasih banyak. Ya, jadi itu. What else ya? I mean, please do ask me. And is there anything else, like Jessica? Maybe you can ask me so I can like, or anybody else can ask me so I bisa ngomong specifically into what gitu.
Alright, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jessica Tanusudipyo atas sambutannya dan juga terima kasih Kak Andovi atas pemaparan materinya. Tiba-tiba Dan ngomong. selanjutnya, Terima kasih banyak ya. dan selanjutnya akan ada Q&A session. Ini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Oh, oke. Yeah, and the first question comes from Farhan. Kamu Farhan. mau tanya bagaimana cara mengalahkan rasa tidak percaya diri? Terima kasih, Kak. Oke, kepada Farhan. Oke. Gue mau ngomong sesuatu yang penting. Semua orang mempunyai tingkat dan rasa kepercayaan diri yang berbeda-beda. Oke, jelas-jelas ya. Ada orang kayak gue yang super extrovert, yang super yang in your face, kita ngomong, yang a lot of people don't like it, tapi that's who I am. A lot of people are silent, are more to themselves, are more introverted. Bukan soal personality lu yang extrovert atau introvert. Orang tuh, gimana lu bisa meningkatkan rasa percaya diri? Here's what I learned after 10 years. Lu akan jauh lebih merasa percaya diri kalau lu lebih mengenal diri lu sendiri. Maksudnya apa kan, Novi? What do you mean? Gini, you stop caring what other people say about you and all the negative things people say about you once you know who you truly are. And ini proses yang gue baru dapat ketika gue mulai mendewasa. Jadi kan gue mulai berkarya dari umur 17 tahun. Sampai gue umur 23 tahun, sampai gue umur 24 tahun, baru gue sadar kayak, gue makin percaya diri ketika gue mengenal diri gue sendiri lebih lanjut. Now, how do you know yourself? That's the $1 million question, right? That's the $1 billion question. Bagaimana kita, bagi anak-anak muda, how do we keep on knowing ourselves more? Yaitu through experiences, through journeys, dari ngobrol satu sama lain, dari kegagalan yang kita lewatin. Kayak banyak orang nggak sadar kalau gua dan Kajo, kita tuh melewati banyak sekali kegagalan. Dan sampai sekarang pun, masih banyak sekali kegagalan yang gue sama Kajo lewatin. Tapi karena gue sama Kajo mengenal diri kita, gue percaya diri aja. Karena as long as I'm not hurting anybody else, I'm not doing anything that's negative, and I know who I am, why should I not be confident gitu? There's only one of me in this world, and you should embrace it. Jadi, again, tingkat kepercayaan diri orang beda-beda. Tapi percaya sama gue, ketika lu lebih mengenal diri lu sendiri, lu akan jauh lebih percaya diri. Jadi itu dia kepada Farhan. Farhan mungkin terima kasih banyak. Semoga itu membantu. Walaupun Farhan manggil gue di Q&A Kajo. Terima kasih banget ya, gue bukan Kajo. Aduh Tuhan, kenapa gue selalu... Guys, Kajo adalah my brother. Again, but if you want to talk to my brother juga, gue sedih. Selalu sedih. People always think I'm my brother, tapi ya, we look alike. Jadi itu. Semoga itu menjawab pertanyaan. Baik, sebelum saya ingatkan kembali untuk para penanya, agar menggunakan nama yang sudah didaftarkan melalui email. Berikut adalah pertanyaan selanjutnya Jasmine Angelique. Halo Kak Andovi, saya Jasmine dari mahasiswa STKIP MNC angkatan tahun 2020. Izin bertanya Kak, saat Kak Andovi memulai berkarya, apakah ada hambatannya Kak? Dan bagaimana Kak Andovi menangani hambatan tersebut? Terima kasih. Terima kasih banyak. Itu tadi yang nanya siapa namanya? Jasmine Angelique. Ya benar. Ya benar kan? Halo Jasmine, thank you, that's a good question. Apakah ada hambatan dalam berkarya? Gini, guys, tentu saja ada hambatan banyak banget. Dari segi teknis, dari segi there's so much. Banyak orang, there's a misconception bahwa ketika content creators they create, itu cuma nyalain komputer, ngomong, selesai. Enggak. Bagi yang ada di industri ini tahu, it doesn't work that way. Hambatan pertama gue itu kakak gue sendiri. Kenapa? Emang Andovi benci Kajo? Iya, gue benci Kajo. Enggak, gue gak benci Kajo. I love my brother. Hambatannya adalah pertama ide. Right? Ide itu yang paling susah didapatkan. Karena terkadang ide itu ngalir segampang ini. Tapi kadang-kadang ide sesusah mungkin. Oke? Gue mau kasih contoh nyata yang paling real, biar kalian tahu, bukan belajar dari nyata. Adalah, let's just talk about Prabowo versus Jokowi epic rap battle tahun 2019. Ini gue ngomong soal politik ya. I'm not talking about Prabowo, Jokowi. I'm talking about the idea behind it. Gue sama Kajo mempunyai ide. Kita mau
anak-anak Indonesia, anak-anak muda untuk tidak apolitical. Kita mau dan kita resah situasinya pada zaman itu tahun 2019. Kalau lu dukung Jokowi, lu keras banget dukung Jokowi. Kalau lu dukung Prabowo, lu keras banget dukung Prabowo. Satu Indonesia kepecah belah, nggak ada yang dengar satu sama lain. Nah, gua sama Kajo resah banget atas what's happening in Indonesia. Kita resah, kita kayak how do we make it seem that we have a nice political discourse? Karena gini, pasti akan ada perbedaan pendapat di negara sebesar ini, nggak masalah, itu nggak masalah. Tapi how do we do it di mana biar anak-anak muda bisa percaya dan mendengar dan melihat ini sebagai suatu entertainment, tapi sekaligus lu belajar. Sekaligus lu belajar tentang politik, sekaligus lu belajar tentang sistem kita, whatever. Dari ide dan keresahan itu, gue sama Kajo bolak-balik berantem dengan satu sama lain. Enggak, mau nunggu kita kayak gini. Akhirnya kita stick with rap, karena gue sama Kajo suka nge-rap. Find out what you like. Gue sama Kajo suka nge-rap, we love music, even though I'm not musically talented, walaupun gue secara jujur musik gue biasa-biasa aja. I love music, terus gue sama Kajo kan duduk, kita berbulan-bulan, 3 bulan kita nulis skrip, bikin lagu sendiri, tektokan lirik, tulis lirik untuk pihak Prabowo, untuk pihak Jokowi, untuk whatever. Akhirnya jadi sebuah karya seperti Prabowo versus Jokowi. Tapi itu hambatannya banyak. Hambatan dari ide, hambatan dari bagaimana cara eksekusi. Tapi bagaimana kita melewati hambatan-hambatan ini, asal tujuannya dari awal sudah jelas. Itu yang menurut gua, orang-orang harus berpikir, ketika lu membuat karya atau konten, ketika tujuan atau pondasi lu atau your foundation is clear, semua hambatan yang bakal ada dalam hidup ini akan jauh lebih gampang. It's much easier to clear through these obstacles when you have a clear foundation in what you do. Dan ini bukan cuma dalam content creating. This goes in all aspects in life. Ketika lu mau buka bisnis, ketika lu mau do whatever in life, when you have a good solid foundation, when you have a why, when you have a clear why in your life, semua hambatan dalam dunia ini akan jauh lebih gampang. Jadi gue mengajak mahasiswa-mahasiswa di sini atau anak-anak sini, find out your why first, gitu kan. Cari tahu kenapa lu melakukan ini. Kalau lu mau berkarya hanya untuk ketenaran, untuk views, hanya untuk ketenaran, it won't work, guys. Trust me. Mungkin sekali 2 kali lu bikin video kan, oh gue mau views gue banyak, gue mau tenar, baba, and you do stuff. Sorry, gue tadi hampir mau. I'm not gonna swear. Jessica, I promise I'm not gonna swear. I promise I won't swear. Yes, Kalau please. kalian Please. Kalau kalian berkarya dengan tujuan yang kayak gitu-gitu aja, yang shallow reasons, it's not gonna work, guys. Find out why you wanna do it. Dan semoga anak-anak muda zaman sekarang can find your why gitu. Dan ini it will be there in all aspects of your life. Ya, jadi sorry tiba-tiba pertanyaannya apa, jawabannya filosofis tiba-tiba ya. Maaf ya. Ya, ada pertanyaan. What else? I love this. Let's discuss. I love this discussion. Alright, thank you Kak Andovi. And sebelumnya kami mohon maaf kalau kami tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan. But for the next question, ini dari Berton, yaitu, Dear Kak Andovi, how do we move forward? Because sometimes life feels very cruel and tough. Wow, oke. Itu kayaknya pertanyaan dijawab sama Jessica aja. Enggak. Okay, so how do we move on from life? Because sometimes life is cruel and tough. Oke, ini walaupun nggak ada hubungannya sama content creating, I think this question is very important. Di dalam, guys, in whatever aspect in life that you do, whether it's content creating, business, whatever, lu kerja kantoran, whatever you do, life is gonna hit you very hard. And everyone has their own problems, and we should learn and empathize and understand with everybody's problems. Ya, lu nggak bisa membandingin masa lalu. Pertama, lu nggak bisa membandingin masa lalu sama masalah-masalah orang lain. Everyone has their own problems, and they're all legit. Ketika gue quit YouTube dan gue bukan komplain. Ketika gue sama Kajo mengeluarkan pendapat kita soal sistem YouTube dan whatever. Banyak orang ngomong sama gue sama Kajo, apaan sih guys? You guys have it good. Kalian skinny Indonesian 24. I mean, you guys can make a video, millions watch it. Kenapa kalian kayak gini? Kenapa gue ngomong kayak gini? Dalam setiap tahap, mau lu memulai, mau lu udah 10 tahun, mau lu udah besar, mau lu kecil, there's gonna become a time where life is gonna hit you hard.
Now, there are many ways to go on about it. Some people go in a spiritual way, right? Some people find a spiritual reason. Some people pray to God. But and that's great. If you can find that way, that's amazing for you. And some people talk to their friends. Some people exercise. There are many ways to go and handle solutions in life when it's cruel and tough. Buat gua secara pribadi, nah ya, again, kenapa gua nggak bisa ngomong solusi yang one shoe fits all atau satu solusi yang bisa membantu semua orang? Karena menurut gua semua orang berbeda. Semua orang berbeda. Nah, buat gua, semoga dari cerita gua bisa membantu. Pertama, I exercise regularly. Guys, apa hubungannya exercise sama going through life that's cruel and tough? Trust me, guys, I asked the same thing. And then I started to exercise regularly mulai 3 tahun yang lalu. Dan exercise apapun ya. For me, I'm a basketball player, so I play basketball like religiously. I religiously play basketball. Olahraga dalam bentuk olahraga apapun. Selain the clear benefits physically, apalagi kita semua tahu kita lagi tinggal di masa-masa pandemi dan look at us. Selain the obvious health benefits, it clears your mind. There are scientific reasons why it clears your mind because it releases dopamine, serotonin, whatever. Forget the scientific reasons why. It just makes you feel like in a better state because you're living in the now. Sometimes we feel like life is cruel and tough karena kita terlalu mikirin masa lalu, kita terlalu mikirin masa depan. Bukan gue bilang mikirin masa depan adalah hal yang buruk, tapi sometimes we don't understand that living in the now, living in the present is just as important. Nah, ketika lu olahraga, apa hubungannya living in the now sama olahraga? Ketika lu olahraga, lu mau nggak mau lu fokus ke diri lu sendiri di saat itu. Gue harus push up 10 kali, gue harus sit up 50 kali, gue harus main basket, gue harus main badminton, bulu tangkis, whatever. Whatever it is you do, it really helps you. Jadi pertama, regularly exercise. That's one of my biggest, percaya sama gue, 30 minutes a day, 15 minutes a day, 10 minutes, whatever you guys are gonna do, coba kalian regularly exercise dalam kapasitas kalian masing-masing. It will help you with your life. Kedua, when it comes to mental health, sadar kalau it's actually legit okay to not be okay in life. Gua waktu itu I went through a problem where I thought that it was a bad time, and I know we live in a society. Ketika kita buka Instagram kita, we open our social media. Everyone seems like they're living a life, right? But just remember, guys, that's not important. What you see on social media, it's not real life, guys, right? Jangan terlalu termakan sama kehidupan orang-orang lain. Gua 27 tahun. I grew up in a generation di mana gua nggak tumbuh dengan Instagram ya. I can't imagine you guys yang gua berasumsi mahasiswa sekarang umur 18, 19, 21, which means you guys grew up with Twitter, you guys grew up with Instagram. Like, that is amazingly, I don't know how I'm gonna do that. If I have kids one day, I'm gonna tell them to get off of Instagram and kalau boleh main sebentar doang, karena the mental aspect, the mental health that you guys get to karena hidup dibanding satu sama lain, itu pasti gila banget. Itu menurut gue ya. So, take your time off social media. Dan bayangin, yang ngomong ini orang yang berkarya di sosial media. Yang ngomong ini gue gitu. I make my money, my living off of social media. Tapi for me, it's very important for you guys to take your time off it, live life in the offline world. I know we live in the digital industry, and I know this webinar is about living and creating in a digital space. I know that, and that's important. But lu kalian tuh harus belajar untuk take your time off it, and live in the tanda kutip offline world. Tetap kita berkarya dengan sangat bagus di online, di digital, of course. Tapi sometimes you need to realize not everything has to be done online. Take your time offline as well. Ya, dari pertanyaan sesimpel itu gue jawab 50 menit. Maaf ya. Okay. Next question. Jess, I'm sorry if I'm babbling too much. Yeah, this is how I talk. I'm really sorry. Nah, itu dia semangat 45-nya. Please, if one of you tells me that Andovi shut up, I'll shut up. I can keep on. Okay. Oke. Selanjutnya dari Ignatius Brian Chai. Ignatius Brian Chai. Oke. Selamat siang Kak Muti. Saya Ignatius Brian Chai dari SMA
ingin bertanya. Tadi dibilang kalau untuk memulai ada banyak platform dan banyak cara. Walaupun mengarah pada responsibility. Bagaimana cara untuk menjadi konsisten ketika diri sendiri sudah mulai dan ingin berhenti sejenak. Di satu sisi masih ingin tetap berkarya. Terima kasih. Okay, that's Ignatius Brian Chai dari Canisius. Oh, anak Canisius ya. Fakta menarik, Kajo adalah alumni Canisius. Gue dulu pas SMP sempat mau masuk Canisius tapi nggak diterima. Jadi gue gagal masuk Canisius ya. Terima kasih. Oke, ini info nggak penting. Oke, jadi kepada Ignatius Brian Chai. Oke, ada kan di quick Q&A pertanyaannya tadi. Ya, banyak platform dan banyak cara. Akhirnya bagian cenderung menjadi konsisten, kita di sini udah mulai masa lelah dan ingin berhenti sejenak. Tapi satu sisi masih ingin tetap berkarya. Jadi gini guys, gue punya prinsip bahwa everybody itu, guys, let me tell you my story. Dalam 10 tahun berkarya, percaya sama gue, there are times when I was just like, enough. Gue gak mau. Kayak capek. Karena ya, as you said, dunia ini, apalagi digital ya, the digital industry is harsh, it's keras. Kalau lu, if you stop creating, takutnya gimana atau gimana, lu capek dengan diri sendiri, lu lelah. There were times when I went through these phases. Pertama, nggak apa-apa untuk istirahat, guys. Pertama, I think this should be underlined clearly. It's very important that it's okay to take a break. Tapi then again, what kept me going is, I will always keep on going back to this, is my why. Is why am I doing this? Right? When I evolved as a content creator, I realized that my content is bigger than myself. I realized that ketika gue berkarya, I have a certain responsibility I have to uphold. That doesn't mean I stupid stuff. I've done. Gue belajar untuk to realize that there's a bigger responsibility in my work, and that's why I have to keep on going. Karena my why is clear. Gue mau entertain orang-orang, tapi sekaligus mengajak orang-orang berpikir. Right? I'm not here to spoon feed you. Right? Ketika gue bikin DPR musikal, I didn't say, oh, DPR is bad, DPR is good, yay. No, I showed you the what's there, and I want people to think through my work. Nah, ketika why lu udah jelas, percaya sama gue, you're gonna keep on going through this. Ada salah satu filosofer yang gue suka, I forgot his name. Who said this, but Nietzsche, I think it was Nietzsche, whoever said this, a German philosopher, dia ngomong gini, if you have a why, you can live through anyhow. And that really stuck with me. Di momen-momen di mana gue mau give up, di momen-momen di mana gue kayak, aduh gue gak mau, aduh tanggung jawabnya gede, gue harus bertanggung jawab gini-gini, gue realize bahwa this why, alasan kenapa gue berkarya, itu is bigger than myself. And some people will find it, banyak orang bakal dapat ini dari their own journey. Some people will find it spiritually. Some people will have a spiritual guidance that wakes them up. Some people will just figure it out, and some people don't figure it out, and it's okay. Emang susah kadang-kadang, men. Nah, tadi kalian bakal ngomong, bang, tapi kan lu quit, tapi kan lu udah pensiun, jadi lu udah menyerah dong. YouTube doesn't define who I am. Why gue masih sangat hidup. Alasan kenapa gue berkarya dan hidup tuh masih sangat kuat. Dan I will keep on fighting. Ya kebetulan nggak cuman platformnya nggak di YouTube. Itu aja. Jadi semoga itu menjawab ya. Emang sorry kalau pertanyaan Kak Novi jawabannya selalu filosofis. Karena gue anak filosofi. Jadi itu dia. Semoga itu menjawab Ignatius dari Canisius. Yes, terima kasih Kak Novi, dan sepertinya jawaban tadi juga menjawab pertanyaan Acel yang pertanyaannya hampir mirip, yaitu I'd like to ask, how do we remain stay in the line, karena kadang-kadang suka jenuh dan mau nyerah aja. So sepertinya juga sudah menjawab pertanyaan Acel. And let's move on to the next question. Ini ada dari Ray Mamahit.
Halo Kak Ray Andovi. siapa? Ray Ray Mamahit. Mamahit, yes Kak. Oke. Alright, so halo Kak Andovi, saya Rai ingin bertanya, saya merasa Oke. tertinggal jauh dari teman-teman dari sisi apapun, termasuk ekonomi, fisik, bahkan tidak ada support dari orang-orang terdekat. Bagaimana seharusnya saya melangkah maju dengan beban pikiran seperti itu? Terima kasih Kak. Oke, wow. Untuk Ray Mamahit, pertama, thank you for asking the question. Terima kasih banyak. And I'm sorry that you feel that way. Gue minta maaf. I'm sorry that. I mean, I don't know exactly what your situation is, but you know, keep holding on because it's gonna get better. Trust me. Tapi untuk banyak orang di luar sana yang bertanya sama kayak Ray ya, teman-teman gue di sisi ekonomi, fisik, skill, kemampuan, it sucks. I'm just gonna be honest about it. It sucks sometimes karena dunia ini memang gini. Di dunia ini bakal ada selalu orang yang lebih hebat daripada lo, lebih hebat secara ekonomi, secara fisik, secara talent, secara apapun. And kalau gue dengar dari Ray sendiri, Ray ngomong orang-orang terdekat lu katanya, kalau dari pertanyaan lu ya, kalau gue jawab pertanyaan lu ini, orang-orang terdekat lu tidak nge-support. I'm really sorry for that. I really hope you can find a close inner circle yang bisa membantu, karena jujur, gue tanpa Kajo, gue tanpa mama, tanpa ibu gue, tanpa papa, rest in peace dad, tanpa papa, and tanpa my close friends, I wouldn't be where I am now. Right? Jadi pertama, gue berharap Ray, mungkin sekarang orang-orang terdekat lu tidak support lu, tapi I really hope you find that someone yang bisa membantu lu. Nah, tapi, even with me saying all that, Ray, ketika orang-orang tanda kutip terdekat lu tidak membantu lu dan orang-orang sekeliling lu lebih hebat gini-gini, pause and ask yourself, right? Diam dan bertanya kepada diri lu sendiri. Lu masa tertinggal kenapa? Kenapa lu masa tanda kutip tertinggal? Oke, orang ini lebih hebat, orang lebih kaya, lebih ini, lebih apa kayak. But why does that matter to you? Right? Ketika lu sadar kalau all these things are really not important. Right? Ketika lu sadar bahwa gua mau melakukan ini untuk kebaikan gua dan kebaikan orang lain. Again, this goes back to my first point, Ray. Coba cari tahu diri lu sendiri lebih lanjut. Right? Gue bener-bener mau ngomong sama Ray langsung kalau Ray bisa. Tapi gue gak tahu sistem Zoom call ini gimana. Tapi Ray, find out who you are first. Find out what makes you tick. Find out what your passion. Dan ketika lu mendapatkan itu, it doesn't matter kemampuan ekonomi dan fisik orang-orang atau talenta orang-orang lain. When you focus on yourself, when you do what you can do at your own timeline, itu akan sangat liberate you who you are. It will completely liberate you who you are. Ada sering kali gue 10 tahun berkarya, gue merasa, oh dia lebih hebat daripada gue, dia lebih keren daripada gue, dia lebih apa daripada gue. Tapi ketika gue sadar orang-orang ini tuh, gue hanya fokus ke diri gue sendiri. Dan orang-orang ini tuh bisa gue ambil sebagai motivasi ya. Jangan lu mengambil orang-orang ini sebagai orang yang let you down, tapi bisa mengambil sebagai motivasi, dan that's fine. Nggak masalah lu membandingkan diri lu sama orang lain ketika orang lain ini gives you that power, gives you that motivation, itu nggak masalah. Tapi when other people start to bring you down, then don't think about them. Focus on yourself gitu. Nah, when you start focusing on yourself, beban pikiran lu tuh akan jauh lebih menurun. I know that's counterintuitive. Kan gue beban pikiran, maka kenapa gue pikirin tentang diri sendiri? I know that it's confusing, tapi kayak percaya sama gue, ketika lu when you're in touch with yourself, when you know who you are, lu tidak akan merasa terganggu dengan tanda kutip tertinggal lu dari teman-teman lu. Dan Ray, bagi teman-teman lu yang tidak mendukung lu, they're not your friends. People who call you your friends tapi tidak mendukung lu, then they're not your friends. Jadi Ray, semoga lu mendapatkan kebaikan di hidup lu sekarang. I hope everything gets better for you, bro. Ya, semoga itu membantu. Please just focus on yourself. Halo? Was that okay? Okay. Iya. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya, Kak, dari Putri. Ya. FO Bintang Mutiara, Kak. Apa namanya? Putri, Kak. Putri Bintang Mutiara. Ya, dalam dunia digital saat ini, udah banyak banget masyarakat yang masuk dalam video creator atau yang lainnya.
Nah, Kakak dan Kak Jo, gimana bisa membuat sesuatu yang berbeda dan mencirikan bahwa itu karya Kakak dan Kak Jo? Serta bagaimana cara Kakak selalu bisa membuat hal yang berbeda dari yang lainnya? Oke, gue suka banget pertanyaan ini. Itu pertanyaan tadi dari Putri Bintang Mutiara. Right? Bener kan? Putri, bagaimana kita membuat karya yang tanda kutip membedakan kita dari apa? Mana tadi Putri? Gue lagi mau baca pertanyaannya. Putri, I'm trying to find the question. Sorry, 1 second. Yang paling bawah, Kak. Ya, benar. Iya benar. Ada banyak banget. Hampir semua orang punya channel YouTube, punya Instagram, TikTok, whatever, all this stuff ya. Nah, bagaimana gue sama Kak Jo bisa membawa yang berbeda? Nah, Putri, ini rahasianya. I will give you the biggest secret of all. Oke. Bagaimana cara lu membedakan diri lu? How do you specialize yourself? Guess what? I'm gonna keep on repeating myself like a broken clock. Gue bakal ngulangin diri gue sendiri terus kayak jam yang rusak ya. Oke. Why do people wanna watch Joe, kakak gue sama gue? Why are we different? Karena the truth of the matter is, nggak ada gue sama Kak Jo di dunia ini. There's 7.8 billion people in this world, or however, there's only one of me and one of Joe. So how do we make ourselves special? Again, when we just become ourselves. Gue tahu itu klise banget. Gue tahu semua film, semua ngomong kayak, oh be yourself, be true yourself. Trust me, ini wisdom yang gue bisa kasih selama 10 tahun berkarya. Ketika lu mencoba menjadi diri orang lain, you are not gonna specialize. People won't know who you are. Contoh paling nyata, gue bisa aja kayak contoh temen gue Chandra Leo. Saya mau sini tahu tim Tuan Chandra Leo. Kalau gue merasa kayak, oh enggak, gue harus bikin video yang sinematik, gue bikin video yang wah gini, atau gue bikin kayak Nancy Judge, atau gue bikin kayak teman-teman kreator lainnya. You lose the essence of yourself. Ngapain gue nonton cinematic vlog atau whatever, kalau gue bisa nonton Chandra Leo? Ngapain gue bikin video horor, kalau nonton horor atau ngomongin apa, kalau gue bisa nonton Nancy Judge? Itu contoh ya. Tapi, dan gue sendiri, gue juga gak mau bikin tanda kutip cinematic vlog. Gue juga gak mau ngomong tentang horor atau cita-cita horor. I just want to be myself and be who I am. And this applies not in content creating, it legit applies to everything else in life. Ciri khas gue apa? Diri gue. Tadi seperti kata Jessica, gue punya semangat 45. I am so loud. Tapi there's only one of me yang like this in this world. Karena itu, people, tanda kutip, if I may say, gravitate towards me and my brother, because we just act like who we are. We don't try to be anybody else. Dan itu yang differentiate kita, itu yang membedakan gue dan Kak Jo dan content creator lainnya. Jadi Putri, kayak contoh, misalkan gini, gue orang Flores, my late father orang Flores, nyokap gue Manado. Tiba-tiba gue mau bikin video tentang, I don't know, Jawa Tengah, I don't know, atau Jawa Timur, whatever. Mau gue riset segede apapun tentang Jawa Tengah, Jawa Timur, gue bisa riset, I can do the biggest research of all. Tapi kalau hati gue di situ, if that's not who I am, gue bakal ketahuan, it won't differentiate me. Beda kalau gue bikin video tentang contoh pengalaman anak internasional atau pengalaman anak Flores yang tinggal di Jawa Timur. Misalkan. Itu kan dari perspektif yang sangat unik. There's so much content out there that it's saturated. Udah terlalu saturasi, konten itu udah banyak banget. So the only way to differentiate yourself is to actually be yourself. Kalau di ekonomi, for those who study economics and business, this is your specialization. This is what sets you apart from others. Ketika lu buka bisnis dan lu ikutin tren-tren doang, lu boleh mengikuti tren ada atau apapun yang di masyarakat. What sets you apart is your unique selling point. Nah, unique selling point lu apa? Ketika lu menjadi diri sendiri. Nah, again, cara menjadi diri sendiri gimana ya? Learn more about yourself. Embrace who you are. Embrace that I am a loud person that loves Indonesia. Tapi I know I love education, I love entertainment. Gua aneh, gua ngomong setengah Inggris, setengah Indo. I never try to conform with what other people try to. Andovi, mendingan lu ngomong bahasa Indonesia aja terus. Enggak.
I'm gonna speak English Indonesian. That does not mean I don't love Indonesia. I love Indonesia to death. Tapi this is who I am. And that's what separates me. Jadi ketika kalian bikin konten, ingat, kalian boleh aja ikutin tren. Misalkan yang trending hari ini, misalkan tentang kursi. Tapi 260 juta orang Indonesia bisa ngomongin tentang kursi. Tapi bagaimana Putri, bagaimana perspektif Jovial, Andovi, Putri, Ray, perspektif Ignatius tentang kursi tersebut, itu yang akan membedakan kursi tersebut dengan kursi-kursi orang lain. Ketika lu bikin konten, gue tahu ini analogi super buruk tentang kursi, gue gak tahu karena depan gue lihat kursi, jadi tiba-tiba otak gue kepikiran kursi. Jadi semoga itu bisa membantu ya. So when you talk about yourself, when you become who you are, itu yang akan membedakan lu dengan konten-konten kreator lainnya. Alright, thank you Kak Andovi. And for the next question, ada dari Jans Penina. Jan, siapa? Jans Penina, Kak. Okay, I need to find. That's a very unique name. Alright, Kak. Jans Penina Daphne. Alright, so the question is, Kak Andovi, apakah berkenan membuka mentoring untuk content creator? Saya memproduksi konten pendidikan kebangsaan, tapi sulit buat grow-nya. Apakah konten pendidikan di media harus fun atau kontroversi? Terima kasih, Kak. Wow, that's an amazing question. Jans Penina, okay, Jans Penina Daphne. By the way, you have a very unique name. Apakah berkenan membuka mentoring untuk konten kreator? Jadi guys, salah satu passion gue adalah, jujur, salah satu passion gue adalah emang this. I like to talk, clearly, as you guys can tell. I'm a talker. I like to talk, but in a more serious way, I like to not teach, because I'm not a teacher. Who am I? Gue cuma anak 27 tahun yang I can only impart you what I learned, and I hope that people can learn from it. Right? Ada banyak guru-guru yang jauh lebih hebat daripada gue. Tapi dari pengalaman gue, semoga bisa membantu hidup gue. Pertama, Jans, gue sangat bangga. Keep on making educational content buat kebangsaan. Jangan pernah nyerah. Oke? Gue tahu yang sekarang ditonton orang-orang bukan itu. Gue tahu mungkin views lu dikit atau apa relatif ya. Views is all relative. 1000 orang nonton tuh banyak loh. Jangan merasa 1000 orang tuh kecil. 1000 orang tuh banyak. Tapi kepada Jans Penina Daphne, keep on making konten pendidikan kebangsaan. Walaupun susah grow-nya, one day you will find the key. Trust me. Banyak orang ngomong ke gua sama Kajo, lu bikin musik tentang DPR, siapa mau nonton? Lu mau bikin pentas suara Indonesia, gabungin 33 lagu daerah, emang siapa yang bakal nonton? Ya nonton lebih dari 10 juta orang. Lu bakal ngomong, ya kan Kanovi sama Kajo yang bikin. Enggak, ini konsep yang orang-orang, gua mau jual ke brand manapun, mau bikin lagu daerah 33, atau bikin musik tentang DPR, brand itu nggak mau. Jadi Joe and I use our own money. We use our own money. We poured out a lot of money to make DPR musikal. Karena menurut gue ini penting untuk bikin konten yang mendidik, yang apalagi tentang kebangsaan ya. Untuk Jans Penina Daphne, apa? So how do you grow it? What are the practical ways you can grow it? Pertama, be consistent. Jangan menyerah. Anak zaman sekarang tuh bikin satu video, lihat 10 views langsung nyerah. Aduh, video gue gak ada yang nonton. Keep on trying. Some people get it in the first video. Some people get it in the second video. It took me 20 videos to get where I am. Sampai jadi video modus. Right? Ada orang-orang kayak Nessie Judge. My good friend Nessie Judge. Kalian tahu dia dari Neror. Tapi dia angkatan gue. Dia angkatan YouTube tahun 2011 tahun 2012 sama gue. Awal-awalnya nonton dia tanda kutip sedikit ya. Relatively sedikit dengan Neror dia sekarang. Tapi dia berusaha terus-menerus sampai tahun 2017. Akhirnya dia ketemu format dia yaitu Neror. Dia ketemu format dia dan dia terus lanjut. Nah, untuk konten pendidikan kebangsaan yang Jans Penina Daphne ngomong, apakah konten pendidikan di media harus fun atau kontroversi? Listen, it can be however you want it, tergantung packagingnya lu gimana. Right? Menurut gua konten pendidikan pribadi harus fun. Right? Karena orang udah capek belajar di rumah, tiba-tiba nonton video, disuruh belajar lagi, orang capek. Gua ngerti. So you make it fun. You make a musical. You make a rap battle. You make this. You make that. Right? Apakah harus kontroversi? Not really. Pada dasarnya konten itu ketika lu bikin, people aren't gonna like it and people are not gonna like it.
is gonna be controversial by its essence, by its own essence. Jadi lu nggak harus secara sengaja bikin konten yang tanda kutip kontroversi. Lu nggak usah kayak, Ando, gue bikin konten pendidikan biar views gue naik, gue harus bikin kontroversi nih biar orang-orang nonton. Pikirannya jangan kayak gitu. Mindsetnya nggak kayak gitu. If at the end of the day kontennya ada kontroversi, ya mungkin. Tapi kalian jangan membuat konten dengan tujuan untuk bikin kontroversi. Itu pemikiran atau mindset yang salah. Ketika gue sama Kak Jo bikin DPR musikal, tujuan kita adalah, enggak, kita harus bikin DPR musikal biar ini kontroversi, biar anggota DPR nonton, biar semua orang nonton. Enggak. Tujuan kita adalah bagaimana kita menjelaskan sistem DPR dengan sistem DPR lewat anak muda yang namanya Mawar, yang bisa membuka anak-anak muda Indonesia tentang bagaimana politik Indonesia terjadi. Tujuan kita begitu. Tapi, dan kita nge-rapnya secara fun. Tapi if at the end of the day, if it's controversial, ada banyak anggota DPR yang nggak setuju atau enggak, itu terserah mereka. The content is already there. Tapi bukan tujuan gue dari awal untuk bikin hal yang kontroversi. Ngerti nggak perbedaannya? Jans, Penina, Daphne, semoga lu mengerti perbedaannya antara tujuan membuat hal berkontroversi sama membuat hal tertentu dengan tujuan tidak kontroversi. Tapi semangat terus ya. Konten pendidikan kebangsaan, trust me, one day you're gonna get it, man. One day you're gonna get it. It's gonna grow. It's gonna grow. Trust me. Mungkin sekarang lu merasa yang nonton dikit. Keep on trying. Make it fun. Experiment with different formats. Literally, experiment. Mungkin format lu bukan nge-vlog. Mungkin format lu bukan ngomong. Mungkin format lu video essay. Atau video lu sketsa komedi. Sketsa komedi tetap bisa pendidikan kebangsaan loh. Tetap bisa gitu. Nah, again, how do you that? Keep on making mistakes. Gak apa-apa. One day you're gonna find that format or that key yang will light up this whole content creating di segi pendidikan kebangsaan, right? Jadi Jans, Penina, Daphne, good luck on your journey, dan semoga jangan pensiun kayak gue. Itu dia. That was a good question. Gue suka nih. Ini kayaknya ini anak-anak sini pinter-pinter nih. Gue suka nih. I like this. Oke, next question Kak dari Renita, Nat Siva Kak. Wait, dari siapa? Renita Kak. Renita. Iya, di atas Kak. Renita, oke. Now ini pertanyaan udah baik banget. Bagus kan? Oke, can you read it out? Ya, Kak Dovi, I want to ask something. How do we create some content if we don't have an art center? Oke, Renita, that is an amazing question. Renita, lu mau tahu nggak orang yang paling nggak punya segi artistik di dunia? Andovida Lopez. Gua adalah orang yang punya mata dalam tanda kutip art itu kosong. No, lu ngomong gue soal painting, soal musik, soal fashion. Clearly, Jessica knows I have very bad taste in fashion. So, you don't have to have an inherent art sense. Mungkin kita bisa refer ke rambutnya sebelum dipotong. Aduh. Terima kasih, ya. Jadi gini, oke, kayak gini, the traditional definition of an art sense adalah lu harus artsy, kayak lu harus kayak indie, lu harus tahu kayak, oh, gini. Art, there are so many different forms of art. Oke, gue yakin mungkin tadi namanya Renita ya. Renita, art sense gue emang kosong dalam hal-hal tertentu. Tapi look at it in another perspective. Semangat gue, kalau kata Jessica, semangat 45 gue, jiwa gue, keberisikan gue, it's an art sense of its own. Mungkin banyak orang kayak, how is your keberisikan, how is your passion an art sense? Ya buat gue itu art sense, Renita. Art sense orang-orang is very subjective to each and everyone's own thing gitu. Ya. Dan to be honest, when you said if we don't have an art sense, gue yakin kok semua orang di sini, di Zoom call, semua orang di webinar ini have their own particular art sense. Are some people better musically gifted and have more sense in color and stuff? Yes. Tapi bukan berarti you don't have an art sense. But it's how you cultivate it. Contoh, I have a team under me. Ini contoh paling clear ya. Clearly, art sense gue soal masalah tertentu itu nggak ada. Tapi gue punya tim, gue punya manager, gue punya production manager, gue punya gini. Again, I have this team after 8 years of working ya. Gue
tim dari awal cuma gue sama Kaju sendirian. All I have is a vision, I have an idea. Karena gue sama Kaju emang we're more of an idea people. We're more of a thinker, tapi we're also executors. Tapi kita juga sadar akan kelemahan-kelemahan kita di bidang-bidang tertentu. Gue sama Kaju bisa nge-rap, tapi kita nggak bisa bikin musik. Art sense kita dalam tanda kutip bermusik itu rendah. Kalau Kaju tinggi, kalau gue rendah. So what do? We approach people, we collaborate with people yang tahu. Dan ini adalah salah satu keuntungan, again, back to the topic, digital innovation. You know what is the biggest innovation in the digital space adalah kemampuan untuk berkolaborasi dan bekerja sama orang lain. Dari belahan dunia manapun, dari segi Indonesia manapun, lu mau di Indonesia Timur, lu mau kerja sama orang di Indonesia Barat, itu bisa. And that's one of the things that digital boundaries and technology has for you. Lu bisa bekerja sama orang-orang yang tanda kutip punya art sense lebih tinggi daripada lu. Right? This collaborative space that we live in. Oke, dunia ini juga kompetisi, tapi we can also collaborate with people who know. DPRD musikal, well, again, I always come back to real life examples. DPRD musikal walaupun cuma gue sama Kaju yang bikin, ide dari kita, tapi we collaborated with a lot of people. Right? Emang gue bisa dansa, emang gue bisa nari. Gue gak bisa dansa, gue gak bisa nari. Tapi gue hire choreographer, namanya Ko Sandi Oi. Sandi Oi yang ngajarin gue untuk dansa. Am I a good dancer? No. Can I dance? Of course not. Tapi I tried my best and I found out people who can. Jadi semoga bagi kalian yang merasa kalian nggak punya art sense, for me, no. Everyone has their own art sense. Everyone has their own strengths and weaknesses. But if you know your strengths and weaknesses, find those yang can complement you or help you in that particular field. Ya, jadi semangat terus. Tapi art sense gue tuh sangat tinggi. Nggak, I have no art sense to be honest. Jadi itu semoga membantu jawaban gue tadi. Alright, so thank you, Kandovi. Actually, there are so many questions here, but again, ya gue lihat banget. Tapi yes, I love this, guys. I love talking to you guys. I love discussing. Betul, yes, kalau ada yang nggak setuju sama gue, silakan ngomong. Bang Kandovi, gue nggak setuju sama lu. Oke, yuk kita debat, kita diskusi. I love it. I love this. Yes, Kak, but again, we are sorry that we cannot read all of these questions. Oh, okay. And yes, and the question from Renita is the last question of this session. Once again, yes, Kak, we are really sorry. Oh my God, Jessica, did I talk too much? I'm so sorry. No, I think it's great. Yeah. I think kasihan yang nanya gue nggak bisa jawab, kasihan. Ya udah, oke. Yes, we are sorry. And thank you so much for Kandovi atas pemaparan materi yang pastinya very inspirative, very inspiring, dan juga menarik sekali, Kak. Dan terima kasih juga atas sanjungannya kepada seluruh peserta webinar, bahwa peserta webinar siang hari ini nih sangat pintar nih, kata Kandovi. Seru kan acaranya. Tapi pintar nggak cukup, harus pintar dan punya semangat yang jelas, tujuan hidup yang jelas. Yes, agree, Kak. So semangat terus ya untuk teman-teman semua. And thank you juga untuk seluruh peserta yang telah bertanya di Q&A session. Dan untuk sesi selanjutnya. Oke, selanjutnya akan ada foto session atau foto bersama. Siap. Untuk seluruh hadirin tetap mengaktifkan kamera hingga akhir acara. Terima kasih. Yes, ini fotonya gimana nih? Karena kan I have no art sense katanya kan. Kan gue gak punya art sense. Jadi gimana nih fotonya? Mungkin kami bantu aba-aba ya. Oke, siap. Alright. Ready? Aduh, rambut gue super tadi kan Jessica ngomong rambut gue langsung minder. Aduh, rambut gue. Aduh. Oke, ayo foto. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Kandovi. Terima kasih, thank you. Maaf ya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dan lain-lain. Yes, Kak. Gue kalau ngomong super semangat, dan kadang-kadang nggak difilter, kadang-kadang bla 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 bla.
Thank you so much, Kak. And as we mentioned before, yang peserta yang bertanya dan beruntung akan mendapatkan door prize. Dan berikut peserta yang mendapatkan door prize. Yang pertama Ada door prize, ada... kok gue gak dapet door prize? Yes, ada door prize. Kalau gitu gue bertanya kepada diri sendiri, kenapa Andovi gak dapet door prize? Nah, okay. Alright, Kak. So, the first one is Ignatius Brian. Dan selanjutnya ada Yams Penina, ada Ray Mamahit, dan juga Putri Bintang Mutiara. Dan nanti Yay, congratulations guys and girls. Congratulations. Door prize apa ya? Saldo, Kak. Oh, siap. Oke. Terima kasih. Alright, so untuk kepada seluruh pemenang door prize nantinya akan dihubungi oleh pihak panitia. Thank you. Gue juga mau door prize. Selanjutnya, terima kasih. Dan selanjutnya, kami ingin menginformasikan kembali bahwa pendaftaran dan juga penerimaan mahasiswa baru MNC College tahun 2021-2022 sudah dibuka. So, segera daftar ya dengan cara kunjungi website yang tertera di layar kalian atau langsung saja klik link yang sudah tersedia di live chat ataupun di chat room. Dan juga jangan lupa untuk follow our Instagram account. Thank you. And by the way, Cha, as we know, MNC Coffees ini juga telah mengadakan storytelling competition yang bertemakan Aku Bangga Menjadi Pelajar Indonesia, serta TikTok competition dengan tema Mengenal Lebih Dekat MNC College. And now, kita akan mengumumkan pemenang dari kedua lomba tersebut. Benar banget nih, Kak. Sekarang kita akan mengumumkan pemenang untuk lomba storytelling. Berikut adalah pemenangnya. Selamat kepada para pemenang. There was a boy named Ades Alfiander, who was familiarly called Ades. Ades has very high aspiration, which is to become famous track of the world. At the time of entering the first grade of high school, and when asked to come forward for introduction, Leon asked Ades, "What's your future goals, Das?" Leon asked, I want to become a famous person in the world," Ades answered loudly. Then his classmates laughed aloud. Then Ades asked his friend, "What's wrong with me?" Ades confused. "What can someone like you do, Das?" Alfina mocks. "That's right, you're poor, you're ugly. What do you have?" said Kila. Then Ades just lowered his head and shed tears when he was teased by his classmates. Ades does live in a simple family unlike his friend who have rich families. And in Ades' heart, he spoke. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Arista Dumiati dari Kabupaten Magetan. Di sini aku akan bawain cerita yang berjudul Berubah untuk Negeri. Menjadi sebuah kewajiban bagi seorang pelajar untuk belajar. Akan tetapi berbeda dengan Ratna. Ia selalu marah jika diminta untuk belajar. Hingga suatu hari Ratna pergi ke sekolah. Di kelas, ia tak pernah mendengarkan penjelasan guru. Dan sekarang, ia malah tertidur pulas. Salah satu teman Ratna, yakni Sinta, menyadari bahwa Ratna sedang tidur. Ia pun mencoba untuk membangunkan Ratna. "Ratna, bangun Rat." Akan tetapi, Ratna masih tidur. Ia pun menaikkan nada bicaranya. "Ratna, bangun Rat." Sungguh terkejutnya Sinta ketika Bu Guru memanggil namanya. "Sinta, ada apa kamu berteriak?"
Itu Bu, Sinta sedang tidur. Saya ingin membangunkannya. Sepertinya dia kelelahan. Saya bangga menjadi pelajar Indonesia. Itulah satu kalimat yang tiba-tiba muncul di benak saya, seolah menutupi hati dan terjebak dalam sebuah inovasi baru. Sebagai siswa yang dalam beberapa bulan ke depan akan mengakhiri masa sekolah ini, tentunya saya harus memiliki tujuan untuk melanjutkan hidup saya di masa depan. Saya juga harus mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Karena bagi saya, pendidikan tidak akan berhenti begitu saja setelah saya lulus SMA. Inilah saya, pelajar yang punya sejuta mimpi, dan saya bangga menjadi diri saya yang sekarang. Bukan karena saya bangga dengan status saya sebagai pelajar, tapi saya bangga karena saya anak Indonesia, lahir dan besar di Indonesia, dan menempuh pendidikan di Indonesia. Baik, congratulations untuk para pemenang. Juara ketiga diraih oleh Krisna Winesa Eriska. Lalu juara kedua diraih oleh Arista Dwiyanti. Dan selamat untuk juara pertama diraih oleh Sylvia Jultika Sari Febrian. Alright, so thank you, Caca. And next, for TikTok competition, here are the winners of TikTok competition. Ketika masuk MNC College, disinilah jalanku menuju mimpi dimulai. MNC College membawaku pada pengalaman belajar yang sesungguhnya. Di sini kita ditempa, dipersiapkan untuk menghadapi persaingan dunia kerja dengan belajar dari yang terbaik. Meraih masa depan bersama MNC College adalah pilihan tepat untukku. Keuntungan kuliah di MNC College, tapi terus dibayar dan banyak banget nilai positifnya. Jadi semangat buat Intan Aprilia, semoga kekejar cita-citanya, siapa tahu bisa menjadi part of Global Radio. Bingung mau lanjutin sekolah di mana? Ini dia jawabannya, MNC Business College yang terletak di DKI Jakarta. Kampus yang dipimpin oleh Bapak Haritanu Sudibyo ini memiliki keunggulan yaitu kurikulum yang mengacu pada perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Lulusan terbaik mendapatkan prioritas untuk bekerja di MNC Group dan juga mahasiswa berkesempatan untuk magang menggunakan fasilitas yang ada di MNC Group. Welcome to MNC University. Di sini terdapat 4 macam program studi. Ada prodi manajemen dan akuntansi. Ada matematika dan bahasa Inggris. Welcome to MNC University. Fasilitas lengkap. Bingung nyari rekomendasi kampus swasta yang setelah lulus bisa dapat kerja? Udah bolak-balik sana sini tapi tetap nggak nemu. Solusinya adalah MNC College. Selain mempunyai 4 program studi yaitu S1 Manajemen, S1 Akuntansi, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Matematika, MNC College juga berafiliasi loh dengan MNC Group yang nantinya mahasiswa akan mendapat keuntungan dan fasilitas dari MNC Group seperti berkesempatan magang di MNC Group, melakukan penelitian menggunakan fasilitas MNC Group, hingga mendapatkan prioritas untuk bekerja di MNC Group loh. Gak cuma itu, fasilitasnya pun lengkap banget dan standar internasional. Dosen dan pengajarnya pun lulusan terbaik di universitas dalam dan luar negeri loh. Keren kan? Yuk kuliah di MNC College. Congratulations untuk seluruh pemenang TikTok competition. And the third winner of our TikTok competition is Intan Aprilia. Dan juara kedua diraih oleh Shinta Haryanto. And the first winner of TikTok competition diraih oleh Bima Enrico Putra. Congratulations.
Dan congratulations juga untuk seluruh pemenang, para akan dihubungi oleh panitia. Terima kasih. Terima kasih. Dengan demikian, telah sampailah kita di penghujung acara MNC College webinar bersama Kak Andovira Lopez siang hari ini. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah sedia hadir. Kami mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. See you again di rangkaian event MNC Fast berikutnya. Akhir kata, saya Diah Ayeka Kartika. Dan saya Rizka Meliana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.